Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai roman filsafat Ibnu Tufail, Hai bin Yahzan. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam, Bapak Studi Rizal, berikut susunan dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Alda Wahyuni, ada Ahmad Ripaldi, Aurelia Putri, dan Robi Moarif Aulia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ahmad Ripaldi. Atau menerangkan tentang roman filsafat Ibnu Taimiyah. Slide-nya oke. Dimulai dari pendahuluan. Perkembangan pemikiran di tengah-tengah peradaban manusia mengalami ritme perjalanan yang panjang. Perjalanan itu sebagai usaha purifikasi pemikiran yang dikembangkan di masing-masing peradaban. Berbekal perspektif dan berpikir secara filosofis sebagai sunnah kenabian Rasulullah SAW, Ibnu Tufail memberikan suatu paradigma mistis atas pemikiran dunia timur. Dari ulasan yang dikemukakannya, dia menyampaikan bahwa hakikat pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun dalam kerangka konfrontatif sejatinya merupakan bagian yang bisa berdialektika secara intensif dan mutual. Berpijak kepada usaha untuk membangun hakikat dialektif filsafat dan agama sebagai warna hakiki pemikiran dalam dunia Islam, Ibnu Tufail mengilustrasikan suatu hikayat filosofis Hain bin Yaksan, sebuah kisah filosofis dari usaha manusia membangun titik-titik rasionalitas dalam pertumbuhan berpikir mereka. Dalam realitasnya, kehidupan manusia digambarkan oleh Ibnu Tufail sebagai pribadi yang telah membawa ide-ide bawaan. Hal ini dikuatkannya melalui perspektif yang dibangun oleh Plato, manusia yang dipersonifikasikannya melalui kedirian Hai Ibnu Yaksan menjelaskan kenyataan hidup manusia yang mampu menciptakan pemilahan di antara kebutuhan dan dorongan-dorongan yang akan mengisi ruang-ruang dari kehidupan mereka. Next. Baik, itu pendahuluannya. Sekarang penjelasan filsafat Islam. Kita ketahui filsafat Islam merupakan hasil dari pemikiran Islam. Pemikiran Islam ini merupakan buah dari dorongan ajaran Al-Quran dan hadis. Pemikiran Islam adalah pemikiran yang khas lain daripada yang lain, sebab pemikiran Islam berasal dari wahyu atau bersandarkan pada penjelasan wahyu, sedangkan pemikiran-pemikiran yang lain yang berkembang di antara manusia, baik itu berupa agama-agama non-samawi, ideologi-ideologi politik, dan ekonomi, merupakan teori sosial sekedar muncul dari kejeniusan berpikir manusia yang melahirkannya. Saya silakan kembali kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya adalah materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Aurel. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, membahas tentang roman Hai bin Yakzan. Roman Hai ibn Yakzan adalah karya sang filosofis Ibnu Tufail. Karyanya yang orisinal ini adalah karya epik filosofis yang bernapaskan sastra, religiolitas, sosial, kebudayaan, politik, dan pengetahuan. Roman karya Ibn Tufail ini kiranya menjadi sebuah kritik maupun otokritik dalam bungkus sastra bagi kaum rasionalis yang hanya mengedepankan akal semata tanpa mengetahui hal yang bersifat metafisis. Roman Hai bin Yakzan sebagai salah satu karya sastra terbaik dari filosof Muslim di negeri Islam Barat, bahkan di Timur pada zamannya. Jarang seorang filosof sekaligus dokter membuat karya sastra macam karya Ibnu Tufail ini. Selanjutnya ada sinopsis dari roman Hai bin Yakzan.
yaitu kisah seorang lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau tanpa ada hubungan dengan manusia lain. Anak ini bernama Hai yang dipelihara oleh Gazel atau rusa. Hingga suatu saat, rusa yang dianggap Hai sebagai sang ibu mati. Setelah itu, Hai tumbuh dewasa dan menjadi tuan di pulau tersebut. Keadaan sedikit berubah ketika Hai bertemu dengan makhluk hidup yang ia pikir hewan, namun berbicara dengan bahasa lain dan menggunakan pakaian. Dialah Absal. Sejak bertemu Absal, Hai belajar tentang kehidupan dan agama Islam. Sejak itu, Hai masuk ke ranah agama dan peradaban. Dalam novelnya, Ibnu Tufail menggambarkan penggambaran seorang Hai untuk mencari sebuah kebenaran. Mencari kebenaran ternyata bisa dilalui dengan beragam cara dan jalan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Robi Muarifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Alda. Terdengar suaranya ya? Oke. Materi berikutnya adalah personifikasi tokoh. Jadi karya Ibnu Tufel ini adalah salah satu karya fiksi ya sebetulnya. Hai Ibnu Yaqzan ini adalah karya fiksi. Nah, dalam roman Hai Ibnu Yaqzan ini diceritakan ada 3 tokoh utama, di antaranya tokoh yang namanya Hai, kemudian Absal dan Salaman. Absal dan Salaman adalah 2 tokoh yang digambarkan sebagai pemuka agama. Nah, mereka berdua ini hidup di sebuah pulau yang sudah memperoleh ajaran tentang wahyu. Nah, Absal ini diceritakan sebagai seorang perenung ya, yang mistikus. Ia pada suatu hari pergi ke sebuah pulau sepi dan bertemu dengan Hai. Kemudian Absal Nabi, hari akhir, dan seterusnya. Sedangkan Salaman sendiri diceritakan bahwa Salaman ini adalah seorang ahli teologi yang tumbuh bersama Absal di tengah masyarakat yang berbudaya. Next. Nah, Hai sendiri adalah salah satu tokoh yang diceritakan hidup sebagai manusia satu-satunya di sebuah pulau. Menurut pembacaan kami ini pulaunya ciri-cirinya adalah terletak di bawah garis khatulistiwa, kemudian pulaunya ini punya suhu udara yang normal, sinar mataharinya sempurna, dan ciri-ciri lainnya adalah tumbuh pohon nyior, pohon kelapa. Nah, banyak yang berasumsi kalau jangan-jangan pulau yang dimaksud ini pulau di Indonesia gitu, karena ini ciri-cirinya dekat gitu, persis. Selanjutnya di pulau ini itu lahir seorang anak manusia tanpa ayah dan ibu. Jadi di sini pun ada agak debatable ya, lahir tanpa ayah dan ibu ini maksudnya seperti apa. Nah, anak ini bernama Hai. Nah, lahir tanpa ayah dan ibu ini ada yang bilang kalau Hai ini adalah anak dari hubungan gelap uh, sebuah kerajaan di India, kemudian dia ditinggalkan di pulau ini gitu. Kemudian yang satunya lagi bilang kalau Hai ini adalah manusia yang memang tercipta karena komposisi alam semesta, dari tanahnya, dari udaranya, dari airnya, yang kemudian tercipta aja Hai karena komposisi alam semesta yang sedemikian rupa, kemudian jadilah Hai. Gitu. Karena ini fiksi, jadi sebetulnya yang penting adalah kita mengamati apa isi dari cerita Hai Ibnu Yaqzan ini.
Nah, Hai kan ini apa namanya, anak yang lahir tanpa ayah dan ibu ya di sebuah pulau, dan ia diurus oleh seekor rusa atau kijang. Nah, ia disusui oleh kijang. Nah, karena diurusnya sama kijang, sama hewan, jadi Hai sedikit banyak mengetahui cara berkomunikasi hewan, bahasa-bahasa hewan. Nah, Hai ini sebagai manusia yang punya akal, ia juga bertahan hidup dengan memanfaatkan akalnya. Jadi Hai ini belajar mengamati hewan-hewan yang berada hidup bersamanya. Dari cara hewan-hewan itu bertahan dari serangan hewan buas, kemudian dari cuaca yang ekstrim seperti apa. Kalau hewan kan ada punya bulu, kemudian untuk menghindari ancaman hewan lain, biasanya hewan punya kuku dan sebagainya. Nah, Hai dengan kemampuan akalnya ia berpikir, dia ini kan manusia ya. Jadi cara dia untuk bertahan dari cuaca, misalnya dia menutup tubuhnya dengan daun-daun, kemudian dengan kulit-kulit hewan yang ia jahit, yang ia gunakan di tubuhnya. Kemudian untuk perlindungan diri, Hai ini menggunakan tongkat sebagai alat untuk melindungi diri. Nah, hingga suatu ketika ibunya Hai atau rusa yang membesarkan atau yang menyusui Hai sejak kecil ini mati dalam keadaan fisik yang lengkap. Diceritakan Hai juga setelah melihat rusanya ini mati, dia membedah si tubuh rusanya. Setelah ia bedah, dia menyadari bahwa semuanya itu masih lengkap. Tapi ada satu aspek, satu hal yang dia tidak tahu apa, yang tadinya dia ada, tapi sekarang nggak ada. Nah, gitu. Dari sinilah kemudian Hai mengetahui atau menemukan rahasia kematian. Dia mengetahui tentang adanya perbedaan antara jiwa dan ruh. Kira-kira seperti itu. Dan kejadian kematian ibu rusanya ini tentu membuat Hai terpukul, tapi sekaligus juga Hai berpikir, karena dia punya akal ya, jadi terus berpikir kok bisa terjadi begini, fisiknya lengkap tapi dia tidak seperti biasanya lagi. Gitu. Next. Nah, karena Hai ini terus berpikir ya, terus menyelidiki dengan memanfaatkan akalnya, jadi akalnya tuh aktif merenung secara alamiah, secara bertahap. Ia mampu mengenali gejala kehidupan. Jadi entitas jasmani dan rohani mengenai jiwa dan panca indera. Kemudian setelah itu Hai juga mengamati beragam tingkat dan jenis hewan beserta tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga setelah ia mengetahui hal itu, ia memperhatikan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, dari situ ia berpikir bahwa pergerakan bintang-bintang di langit, kemudian hewan-hewan, ini ada sesuatu yang sifatnya sempurna, yang mampu menggerakkan, yang maha bijaksana, yang bisa menciptakan keindahan dan keteraturan, dan yang maha tahu. Nah, sampai saat itulah, sampai di titik itulah, Hai menemukan dirinya sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi wahdatul wujud lah. Next. Nah, jadi singkat cerita, kemudian Hai di pulau itu bertemu dengan Absal. Nah, dari pertemuan ini, Absal kan tadi diceritakan sudah punya cukup pengetahuan mengenai ajaran wahyu. Nah, kemudian bertemu dengan Hai yang sama sekali tidak menerima hal itu secara langsung gitu, karena ia hidup sendiri di pulau sepi tersebut. Kemudian pertemuan Absal dan Hai ini menciptakan kecocokan di antara keduanya. Nah, Absal juga adalah yang adalah orang yang mengajari Hai
berbicara dengan gaya manusia gitu, dengan berbahasa manusia. Nah, dari sinilah terjadi dialog antara Hai dan Afsal. Mereka cocok. Afsal tuh ngerasa kalau pengalaman Hai ini sejalan dengan apa yang ia pahami, yang ia pelajari dari wahyu. Begitupun sebaliknya yang Hai rasain. Jadi ilmu-ilmu yang diajarin sama Afsal, ilmu tentang Al-Quran tadi, tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang nabi, ini juga sejalan sama pikiran dan perjalanan spiritual yang dia jalanin gitu. Jadi cocok gitu. Nah, dari pertemuan itu Afsal juga kagum dengan Hai gitu. Dan mereka bersahabat hingga suatu hari mereka berdua pergi ke pulau tempat Afsal berasal. Nah, tujuannya adalah untuk mencoba menularkan apa yang dialami oleh Hai kepada masyarakat. Gitu. Ia ingin berbagi tentang ini loh kebenaran yang sejati itu yang seperti ini, kira-kira begitu. Nah, tapi justru yang kemudian terjadi adalah masyarakat yang mengikuti ceramahnya kurang lebih begitu. Ini justru malah bingung atas cerita-cerita yang sudah Hai sampaikan. Dan dari situ juga kritik terhadap ajarannya karena dianggap tidak sesuai dan menyesatkan gitu. Nah, dari situ juga Hai kemudian tersadar bahwa manusia ini hidup pada level-level tertentu. Jadi nggak sama, semua manusia punya kemampuan dan punya daya nalar yang sama. Jadi dia merasa bahwa manusia ini hidup pada level-level tertentu. Kira-kira seperti itu tentang personifikasi tokoh dalam cerita Hai Ibnu Yaqzan. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Robi atas penjelasannya. Selanjutnya ini adalah pesan-pesan filosofis yang disampaikan oleh Ibnu Tufail. Yang pertama adalah Ibnu Tufail ingin menjelaskan bahwa akal manusia merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh manusia. Akal tersebut menurut Ibnu Tufail dapat menunjukkan dan membawa diri seorang pada kebenaran mutlak yang tercipta oleh Tuhan. Ibnu Tufail juga memiliki pendapat bahwa kebangkitan nanti hanya dialami oleh jiwa manusia saja. Artinya, Ibnu Tufail mengingkari terhadap adanya kebangkitan jasmani atau jasad manusia. Dan yang ketiga, Ibnu Tufail berpendapat bahwa dunia itu bermula atau qadim, yang artinya kemajudan alam ini tidak diawali dengan ketidakmauan. Oke, next. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya yaitu filsafat Islam merupakan hasil dari pemikiran Islam. Pemikiran Islam sendiri merupakan buah dari dorongan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, dan juga hadis. Kisah Hai bin Yaqzan merupakan tool making, being guna membekali dirinya dari berbagai serangan-serangan. Di samping itu, lewat kisah Hai bin Yaqzan, manusia dituntut untuk sampai kepada tahap kebenaran. Karena jika di dalam kebenaran tersebut terdapat moralitas manusia, yang apabila tidak dijaga dengan baik, akan menciptakan kekacauan dan konflik ekonomi, yang tentu saja akan merugikan manusia itu sendiri. Moralitas ekonomi merupakan standar ekonomi bagi manusia, yang menikmati berbagai kebutuhan-kebutuhan, terutama menyangkut perilaku konsumsi seseorang. Seseorang yang mampu menjaga perilaku konsumsinya pada level baik, maka moralitas ekonominya akan baik. Sebaliknya, jika tidak menjaga, maka lahirlah amoralitas ekonomi pada dirinya. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.